warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Nindi. Perkenalkan, saya Haidarudin. Perkenalkan, saya Desi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah Pak, hari ini saya baik-baik saja. Pak Udin bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Bu sehat sama Ibu seperti itu. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana Bu Desi? Alhamdulillah anak-anak juga di kelas baik-baik saja, Pak Udin. Anak-anak juga sangat antusias dalam mengikuti pelajaran. Apalagi sekarang sudah hampir masuk asas, jadi anak lagi giat-giatnya dalam belajar, Pak Udin. Oke. Ada apa ini Bu Desi? Kira-kira apa yang mau dibicarakan pada siang hari ini Bu Desi? Iya, terima kasih ya Pak Udin sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Sebenarnya saya sedang ada masalah tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Kaitannya dengan tugas saya itu ada satu anak yang menurut saya itu memiliki kelambatan dalam belajar, Pak. Jadi menurut saya itu dia itu sebenarnya tidak bisa bodoh ya Pak, tapi mungkin dia itu malas, kurang disiplin, sehingga dia menjadi lambat belajar. Lambat belajarnya di sini maksudnya itu dia menangkap pelajarannya itu sulit. Akan satu teman-temannya itu hanya satu kali saya memberikan arahan, memberikan penjelasan, temannya sudah bisa memahami, tapi kalau dia butuh pendampingan khusus 3 atau sampai 5 kali baru paham. Seperti itu Pak Udin. Itu masalah yang sedang saya hadapi. Oh gitu. Jadi siang hari ini Bu Desi mau berbicara tentang hambatan ya Bu. Nah, apa hambatan yang buat anak susah dalam menangkap pembelajaran itu Bu? Menurut Bu Desi bagaimana? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin hambatannya itu adalah salah satunya motivasi ya Pak. Motivasi dalam diri anak, motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak yang mungkin belum muncul. Jadi dia masih malas, kurang disiplin, itu kan motivasi intrinsik ya Pak. Yang menurut saya itu memang belum muncul dari dalam diri anak. Kemudian setelah saya menelusuri dari rekan guru yang lain, terutama guru yang dulu, ternyata saya dapat informasinya itu dia di rumah hanya tinggal dengan mbahnya, jadi tidak tinggal dengan orang tuanya, karena orang tuanya itu sudah merantau di Kalimantan. Ini juga menjadi salah satu penyebab si anak tersebut itu mengalami masalah dalam lambat belajar karena mungkin kurang perhatian dari orang tua. Pada saat anak itu belajar. Oke. Apa yang ingin didapatkan pada percakapan siang hari ini? Kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini saya sebenarnya ingin sekali Pak mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami, dari dengan kita nanti berbicara menjawab masalah saya. Nanti saya akan menentukan langkah-langkah yang sekiranya itu terbaik lah untuk si anak ini bisa mengalami perubahan
Nah, ini Bu, kalau menurut Bu Desi, kriteria anak yang berhasil dalam mengikuti pembelajaran itu kira-kira seperti apa? Ada kriteria khusus apa enggak? Menurut saya ketika kriteria anak berhasil dalam pembelajaran itu adalah ketika anak itu mampu memahami atau menangkap apa yang sudah saya berikan. Ketika saya melakukan refleksi di akhir, anak itu bisa menangkap apa yang sudah saya berikan di awal pelajaran. Itu Pak, menurut saya kriterianya. Nah, ini Bu, jika ada skala prioritas ya, dalam skala prioritas itu ada 1 sampai 10. Nah, sekarang siswa Bu Desi kira-kira berada pada skala prioritas yang keberapa? Menurut saya sekarang itu siswa itu masih dalam sekitar level ke-7 mungkin Pak. Terus apa kekuatan Bu Desi agar anak-anak itu dapat mencapai tujuan pada khususnya level yang 10 gitu? Itu gimana menurut Bu Desi? Mungkin saya punya sebuah rencana ya Pak, agar nanti bisa naik level dari 7, dia tidak mulu-mulu Pak, naik 1 atau naik 2, 9 itu maksimal. Jadi saya akan melakukan sebuah perubahan mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya kalau untuk si anak tadi yang bermasalah, mungkin saya akan melakukan konseling ya Pak, konseling secara pribadi dengan empat mata, karena mungkin dengan saya dan si anak tersebut itu saling terbuka, si anak mau menceritakan permasalahannya, mungkin nanti saya akan menemukan solusi dari hasil percakapan antara saya dengan si anak tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan berkolaborasi dengan temannya di kelas, mungkin dengan cara melakukan tutor sebaya, begitu Pak. Mungkin kalau dengan saya melakukan tutor sebaya, karena nanti temannya yang sudah menguasai materi, mengajarkan kepada dia, mungkin akan lebih cepat menangkap dengan menggunakan bahasa anak dalam pelajaran sehari-hari. Mungkin yang akan saya lakukan seperti itu. Oke Bu, bagus. Nah, kemudian apa hambatan atau gangguan yang dialami dalam proses pembelajaran yang Bu Desi lakukan? Adakah hambatannya coba? Hambatannya kalau saya sebenarnya ya tadi Pak, hambatannya saya masih kesulitan untuk mengatasi si anak tersebut, karena si anak masih belum mau terbuka. Kenapa dia itu malas atau ibaratnya kurang disiplin, itu yang menjadi hambatan saya yang akan saya pecahkan seperti itu. Terus solusi untuk menerapkan hambatan itu solusinya? Solusinya mungkin nanti saya akan kolaborasi dengan teman kerja saya, teman rekan sejawat, dan juga saya solusinya juga nanti akan kolaborasi juga dengan orang tuanya, melibatkan orang tuanya. Saya nanti akan menghubungi orang tuanya, menceritakan keadaan yang sebenarnya tentang anaknya di lapangan itu seperti bagaimana, biar orang tua itu tahu kondisi anak ini memang seperti itu di kelas. Dan nanti ada pemecahan masalah dari orang tua dan ibu saya. Jadi nanti setelah kita bertemu pasti nanti akan ada solusi yang disepakati lah antara kita berdua. Apa rencana Bu Desi dalam mencapai tujuan? Rencananya yang nanti saya akan membuat strategi ya Pak, membuat strategi untuk melaksanakan rencana saya. Mungkin yang pertama saya akan melakukan pendekatan ini kepada si anak, biar anak itu maulah terbuka dengan saya lulus lah ibaratnya seperti itu. Saya sering mengajak dia untuk ngobrol, membicarakan mungkin barangkali ada masalah yang sedang dihadapinya, sehingga membuat si anak itu malas belajar, itu salah satunya. Seperti itu, dan itu kan juga saya nanti akan melakukan kegiatan tutor sebelumnya, dia nanti mungkin dengan temannya memberikan seperti menjelaskan lah ya dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode tutor sebelumnya, mungkin nanti anak akan lebih cepat menangkap, karena biasanya ketika anak belajar dengan anak itu akan lebih mudah menerima pelajaran daripada ketika guru sedang menyampaikan, karena mungkin anak menggunakan bahasa yang sehari-hari seperti itu yang diserap oleh anak. Apakah prioritas dari Bu Desi setelah pembelajaran tadi?
cita-cita saya yang jelas saya itu ingin menggali minat anak tersebut tadi ya Pak, yang lambat belajar untuk tertarik mengikuti pelajaran pendidikan kita, karena menurut saya pasti ada kesiapan belajar yang mungkin belum siap di anak, yang nantinya itu akan saya gali. Yang pertama biasanya adalah minat. Kalau nanti si anak itu punya minat belajar, otomatis anak tersebut ya Pak pasti akan tertarik untuk mengikuti pelajaran, entah itu yang sesuai atau tidak, tapi yang jelas dia akan tertarik dulu dengan pelajarannya, dan nanti setelahnya akan ikut, pasti akan ikut setelah dia akan tertarik dengan pelajaran. Oke Bu, kemudian bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya mungkin saya akan lakukan secepatnya, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan melakukan identifikasi minat lah kepada anak, dan nanti secepatnya bisa berjalan dan saya akan menemukan masalah, ibaratnya titik poin dari masalah anak. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Desi? Ukuran keberhasilan saya itu tadi ya Pak, yang pertama kalau tadi minat, maksudnya ukuran keberhasilan saya adalah si anak ini, si Arya ini sudah minat mengikuti pelajaran, dia lebih disiplin lagi mengikuti pelajaran, yang tadinya mungkin di kelas dia itu tidur, di kelas dia sering melamun, paling tidak dia sudah mulai fokus terhadap saya di depan, dan ketika saya memberikan PR pun si Arya ini sudah mulai ada perubahan untuk mengerjakan, karena tadinya kan dia mengerjakannya paling hanya soal 10, dia mengerjakan 5. Nah mungkin nanti akan ada perubahan yang lebih baik lagi, soal 10 sudah dikerjakan. Terus komitmen apa yang Ibu Desi akan lakukan? Komitmennya saya akan terus memantau perkembangan anak ini, perkembangan si Arya, agar tidak tertinggal, paling tidak dia bisa mengikuti seperti teman-temannya. Oke Bu Desi, saya rasa kalau saya itu ya, tadi hambatan yang masalah yang dirasakan dan sudah dapat menemukan solusinya itu ya. Sekarang apakah sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Desi? Sudah Pak. Ya, terima kasih Bu Desi, kita sudah berada di ujung waktu karena rasa itu Iya. kita berbincang dengan hasilnya, tiba-tiba kita sudah hampir selesai. Kira-kira setelah kita berdiskusi, perasaan Bu Desi seperti apa setelah kita ngobrol? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah sedikit lega karena saya sudah mengeluarkan apa yang ada permasalahan tentang saya, khususnya dalam pembelajaran. Kemudian saya sudah merasa lebih baik, dan juga saya sudah ada sedikit gambaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika nanti saya akan terapkan, saya akan jalankan secara berkelanjutan. Oh, baiklah Bu Desi, karena sudah selesai, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Desi kedepannya lebih bagus, anak-anaknya juga lebih baik, selamat, sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat Bu. Udin. Baik Pak Udin, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Udin? Ya, alhamdulillah sudah jalan Bu. Nah, setelah melakukan coaching tadi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Udin. Apa yang sudah Pak Udin dapatkan terkait coaching indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, saya sudah melakukan coaching dengan anggota, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang sudah saya lakukan, sehingga alur tersebut bisa membuat coaching untuk menggali masalah dengan menemukan solusi. Menurut saya begitu Bu Nindi. Baik Pak Udin, saya akan menyampaikan catatan saya sebagai observer tadi ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Udin sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, dan alurnya sudah sesuai dengan alur kita juga. Pak Udin sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip
coaching, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Pak Udin dengan Koci. Tadi Bapak sudah fokus, artinya sudah sesuai sudah present ya Pak, serta ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Udin. Pak Udin, pertanyaan terakhir dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi? Yang ini dikembangkan adalah memahami dengan mendalami algoritma, yaitu kenapa agar proses coaching ke depan bisa berjalan lebih baik lagi. Kalau tidak menggunakan algoritma, maka coaching ini tidak akan berhasil, tidak mengalir seperti bahasa tulisan sekerta ya, karena algoritma itu mengalir seperti apa? Menurut saya seperti itu Bu Desi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi tanya jawab ini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan diskusi kembali ya Pak. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Melaksanakan coaching? Iya betul Bu Desi. Oh iya, sebelum Bu Nindi mau melaksanakan proses coaching, saya akan melakukan praobservasi dulu ya Bu Nindi. Mungkin sebelum nanti Bu Nindi coaching, akan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kaitannya nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Begini Bu Nindi, nanti pada saat Bu Nindi melaksanakan coaching, hari ini saya akan mengamati cut dan cuci. Saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah nanti proses cucinya itu sudah sesuai dengan alur filter atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Cuci, dan kemudian bagaimana nanti juga Cuci bisa menyampaikan atau merespon pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Nindi. Terus kemudian nanti Bu Nindi jangan lupa, nanti ketika Bu Nindi melaksanakan proses cucing, Bu Nindi harus tetap memperhatikan prinsipnya ya Bu. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua itu nanti ada proses kreatif, dan yang ketiga nanti akan memaksimalkan potensi. Nah mungkin ini saya akan mengajukan pertanyaan awal dulu ya Bu. Pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan kepada Bu Nindi di observasi kali ini, satu, kompetensi apa yang akan Bu Nindi kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, jadi ada 3 ya Bu, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira mana yang akan Ibu Nindi spesifik untuk dikembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya Bu, indikator yang bagaimana yang nanti Bu Nindi inginkan dalam pelaksanaan kegiatan coaching hari ini? Indikator ketersediaannya saya ingin saya dapatkan yaitu coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara coaching itu bisa mengetahui cara atau mendapatkan langkah-langkah untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih ya Bu Nindi sudah menjawab pertanyaan dari saya. Silakan setelah ini Bu Nindi bisa melakukan proses cucing. Nanti setelah proses cucing selesai kita bertemu lagi untuk mau ngobrol dari hasil cucingnya ya Bu Nindi. Demikian dulu mungkin praobservasi dari saya. Silakan nanti Bu Nindi ketemu dengan cucingnya, nanti kita berjumpa lagi. Terima kasih Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Nindi kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Udin. Dengar-dengar Pak Udin hari ini ada yang ingin disampaikan Pak Udin? Iya Bu, saya akan menyampaikan kepada Bu Nindi mengenai anak saya yang belajar matematika terutama pada posisi perkalian. Itu yang saya sampaikan ke Bu Nindi.
Jadi Pak Udin itu ingin berbicara tentang hambatan yang membuat anak susah mengerjakan perkalian di pembelajaran matematika seperti itu Pak Udin. Iya benar Bu. Jadi yang saya ingin sampaikan ke sini itu ya karena anak-anak saya itu masih belum paham, mungkin karena anak-anak ini malas atau bagaimana, itu yang ingin saya sampaikan ke sini. Terus apa yang ingin Pak Udin dapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi ataupun mungkin strategi yang disampaikan dari percakapan tadi. Mungkin saya menyampaikan ini ke sendiri mau berbagi bagaimana pengalaman yang terbaik biar saya bisa mempraktekkan keperasaannya Bu. Oke Pak Udin, kalau menurut Pak Udin ya, anak yang berhasil mengerjakan pembelajaran matematika khususnya perkalian itu yang seperti apa Pak Udin? Kalau menurut saya itu anak-anak yang bisa itu ya pastinya bisa mengerjakan matematika dengan benar, dengan teliti, bukan menggunakan kecepatan tetapi dengan benar dan teliti dan pasti mendapatkan nilai yang itu kalau menurut saya. Jadi Kemudian ya Pak Udin, jika siswa yang berhasil sesuai dengan harapan Pak Udin mendapatkan nilai 10. Nah, untuk sekarang siswa Pak Udin itu berada di level berapa ya Pak Udin? kalau saya amati Bu, di kelas saya itu siswa itu berada di level 6 Bu. Dari 10 itu siswa saya itu masih pada posisi yang mungkin belum bagus gitu, karena masih pada posisi yang belum dikatakan aman gitu Bu. Kemudian apa ada hambatan atau gangguan yang membuat Pak Udin menghalangi meraih tujuan itu Pak? Pastinya ada hambatannya, yaitu karena anak-anak itu mungkin karena merasa takut mendengar matematika, apalagi kalau perkalian kemudian dengan huruf alfabet. Sekarang anak-anak kalau disuruh menghitung saja itu sudah ketakutan dulu. Jadi itu hambatan yang saya temukan di kelas saya. Jadi saya bisa dikasih gambaran gimana Bu. Mungkin apa ada solusi yang bisa Pak Udin terapkan untuk menghadapi situasi tersebut Pak? Solusi yang sudah saya lakukan pertama saya memberikan metode dengan menggunakan perkalian 10 jari. Ternyata ini saja masih belum pada mahir, belum paham, karena saya tanya ternyata anak-anak ini akibat pandemi corona yang kurang pembelajaran, terus anaknya juga malas, kebanyakan main HP. Jadi saya trik pertama menggunakan itu solusi perkalian 10 jari. Itu yang saya sudah lakukan setelah saya sendiri. Terus apa rencana Pak Udin untuk mencapai tujuan Pak Udin? Rencana yang saya ingin lakukan yaitu saya ingin meningkatkan penyederhanaan dari materi-materi matematika, terutama pembelajaran yang berkaitan dengan perkalian, dengan pembelajaran. Saya menggunakan permainan dalam mengajar, juga ada lihat YouTube. Jadi anak-anak itu tak suruh lihat YouTube biar paham ini loh trik cara pembagian, ini trik cara perkalian. Ya, terutama kalau sudah dikasih itu ternyata anak-anak sudah lumayan kok antusias. Itu yang sudah saya lakukan Bu. Bagus sekali ya Pak Udin. Terus kemudian bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Jangka waktunya saya rasa itu pada posisi minggu besok atau minggu depan saya sudah akan laksanakan, paling tidak setelah pertemuan dengan Bu Nidi saya sudah ada gambaran, terus saya akan tuangkan ke anak-anak, mudah-mudahan cepatnya anak-anak akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Saya begitu Bu Nidi. Terus apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Udin tadi? Kalau menurut saya Bu Nidi, keberhasilan siswa itu dapat memahami dan memecahkan masalah, kemudian bisa mengerjakan soal matematika dengan baik dan benar, dan pastinya mendapatkan nilai yang sempurna. Itu itu keberhasilan dari siswa yang saya inginkan seperti itu. Kemudian komitmen Pak Udin terhadap rencana aksi yang akan dilakukan itu seperti apa Pak? Komitmennya saya akan selalu membuat anak-anak ini merasa senang, merasa ceria, dan saya itu berada pada posisi guru sekaligus menjadi partner atau menjadi teman, bukan menjadi guru yang menjadi beban yang anak-anak menjadi takut.
komitmen saya adalah untuk menggali potensi anak-anak biar keluar rasa atau mengeksplor, tapi tidak merasa takut dengan kalimat matematika ataupun soal-soal matematika yang saya ajarkan. Kemudian ya Pak Udin, siapa yang dapat membantu Pak Udin dalam menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu ya Bu ya, saya itu berkolaborasi dengan beberapa rekan guru, terutama guru senior, termasuk dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai leader, saya itu pasti akan menanyakan untuk apa yang kegiatan-kegiatan saya akan mungkin. Itu Bu Didi menurut saya Bu. Baik Pak Udin, kalau boleh saya rangkum ya Pak Udin, hambatan Pak Udin yaitu pada materi perkalian tadi sudah menemukan solusinya ya. Terus kemudian kira-kira apa yang Pak Udin dapatkan dari diskusi kita hari ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal Pak Udin? Dari tadi saya berdiskusi dengan Bu Nidi, alhamdulillah saya kesabaran sudah menemukan banyak solusi, triknya dari informasi-informasi yang digali sama Bu Nidi. Saya sudah menemukan sesuai dengan alurnya, yaitu sesuai dengan tujuan utama itu sudah ketemu Bu, alhamdulillah, dan saya merasa senang. Mudah-mudahan saya lebih baik lagi untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak di kelas. Terima kasih Pak Udin. Kita sudah berada di ujung diskusi kita ya. Terus kemudian kira-kira apa perasaan Pak Udin setelah kita berdiskusi hari ini Pak? Wah, senang sekali Bu, pokoknya luar biasa. Saya kepengen sharing-sharing seperti ini bila mana perlu ya, paling tidak ya minimal setengah bulan sekali Bu, karena saya ingin menjadi orang yang lebih bagus lah untuk anak-anak saya Bu. Terima kasih sekali Bu Nindi. Baik ya Pak Udin, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran Pak Udin untuk 1 minggu ke depan ya Pak menjadi pembelajaran yang bermakna dan untuk Pak Udin dan juga anak-anak. Demikian diskusi kita hari ini ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nindi. Ibu Nindi, tadi Bu Nindi sudah melaksanakan cucing ya dengan Pak Udin. Sudah Bu Desi. Bagaimana tadi cucingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Bu Desi. Alhamdulillah. Tadi setelah saya amati ya ketika Bu Nindi melakukan cucing, mungkin ada sebelum kita tutup ya Bu acara cucing kegiatan ini, observasi ini, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan proses cucing yang tadi sudah dilakukan. Yang pertama tadi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan cucing terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Nindi? Tadi saya sudah melakukan cucing dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, ya tadi juga saya mengamati ya Bu, ketika tadi Bu Nindi sedang melakukan cucing, tadi dari hasil pengamatan saya sebagai observer, tadi Bu Nindi juga sudah melakukan cucing itu dengan baik, di mana tadi Bu Nindi sudah melakukannya dengan alur filtra, dan juga Bu Nindi sudah berusaha menggali cuci agar cuci itu mau memberikan informasi dan menemukan masalah dari yang dihadapi oleh cuci. Kemudian yang kedua ya Bu, kompetensi apa lagi sih yang sekiranya ingin Bu Nindi kembangkan berdasarkan hasil cuci hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi alur filter Bu Desi, sehingga saya akan bisa melakukan proses coaching itu dengan lebih baik lagi. Oke, semangat ya Bu Nindi, nanti belajar lagi mengenai alur filter, biar nanti ketika Bu Nindi melakukan kegiatan cuci lagi dengan versi Jawa bisa lebih baik lagi dari hari ini. Mungkin kegiatan observasi kita tutup dulu ya Bu, kita tutup dulu sekian, nanti kita jumpa lagi pada kegiatan cuci berikutnya. Terima kasih ya Bu Nindi, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Pak Udin. Gimana kabarnya hari ini Bu Nindi? Alhamdulillah sehat. Pak Udin bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sebelum kita melakukan cucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bu Nindi. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ini.
Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya akan nilai dengan rubrik penilaian bunyi. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga kepada coach, bagaimana tersebut, apakah coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya satu, kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ada 3 pertanyaan dari saya yang akan saya tanyakan kepada ibu, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Nindi akan kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Nindi kembangkan secara spesifik? Yang akan lebih spesifik saya kembangkan yaitu saya ingin mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, Pak. Oh gitu ya, terus ya. Yang ketiga ya Bu, yang saya akan tanyakan kepada Bu Nindi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses uji kali ini. Menurut Ibu bagaimana Bu? Menurut Ibu? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan yaitu coaching mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dengan cara coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak Udin. Ya Bu, sudah bagus, sudah baik sekali ya. Ini Bu, tadi sudah dijawab bersama Bu Nindi dan saya rasa sudah bagus sekali. Saya rasa sekian dulu Bu dari observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Iya, bagaimana kabarnya Bu Nindi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Desi bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat Bu Nindi. Bu Nindi, saya dengar-dengar ada yang mau disampaikan, betul? Iya, betul, Bu Desi. Oke, tapi kita tidak punya waktu ya Bu Nindi, mungkin sekitar 15-20 menit saja. Kira-kira apa ya yang akan Bu Nindi sampaikan pada hari ini? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dengan rekan-rekan saya di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, itu masih menggunakan metode konvensional saja. Itu ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi di sekolah tidak mau terjadi perubahan. Di sekolah hanya menggunakan metode konvensional saja. Jadi pembelajarannya jadi kurang bervariatif ya sih. Oh, oke, baik. Jadi kalau saya garis bawahi ya Bu Nindi, dari tadi yang sudah Bu Nindi sampaikan, permasalahannya itu tadi rekan-rekan Bu Nindi ya di sekolah ketika melaksanakan pembelajaran masih menggunakan model konvensional seperti ceramah ya Bu Nindi, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif seperti itu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Nindi harapkan? Harapan saya ya Bu Desi, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian metode pembelajaran Bu. Oh iya, berarti kira-kira perubahan yang seperti apa tadi Bu Nindi yang diharapkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran, bisa menggunakan model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, YouTube, atau juga menggunakan slide PowerPoint. Itu juga sudah lebih bagus ya Bu, daripada hanya mengandalkan media ceramah saja tanpa menggunakan media apapun. Jadi pembelajarannya itu lebih bervariatif dengan seperti itu Bu, menurut saya. Oh iya, berarti tadi dari yang sudah disampaikan Bu Nindi, tadi kalau misalkan ya Bu Nindi, kalau
teman-teman Bu Nindi itu sudah menggunakan model pembelajaran yang inovatif, itu kan bisa dikatakan kondisinya itu sudah di level 10 ya Bu Nindi. Nah menurut Bu Nindi, kondisi di sekolah Bu Nindi itu sudah di level berapa? Kalau menurut saya ya Bu, sepertinya masih berada di level 5. Karena di sekolah saya itu lebih banyak itu guru-gurunya senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya akan sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 Bu. Oh begitu ya. Kemudian kira-kira usaha apa yang nanti akan Bu Nindi lakukan atau akan Bu Nindi ciptakan agar nanti akan terjadi perubahan Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ini Bu Desi, apa yang akan saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru seperti itu Bu Desi. Oh begitu ya Bu Nindi. Tapi selain itu, apakah ada strategi yang mungkin pernah Bu Nindi lakukan sebelumnya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, akan coba saya konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan yang tujuannya itu meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Oh ya seperti itu ya Bu Nindi. Jadi Bu Nindi sudah merencanakan ya tadi, sudah merencanakan yang pertama tadi mungkin menggunakan mentoring, yang kemudian menggunakan pelatihan. Dan dari rencana itu tadi, kira-kira menurut Bu Nindi mana yang akan lebih cepat atau mungkin lebih nyaman untuk dilakukan? Sepertinya yang mentoring ya Bu Desi, karena untuk pelatihan mungkin kan akan memerlukan persiapan yang matang juga. Selain itu banyak biaya yang dibutuhkan, juga membutuhkan narasumber yang kompeten. Jadi mungkin akan lebih nyaman kegiatan yang mentoring saja dulu sepertinya Bu. Oh iya baik ya Bu Nindi. Kalau menurut Bu Nindi, apakah nanti ketika Bu Nindi melakukan rencana tersebut, apakah perlu adanya support atau bantuan dari pihak lain mungkin Bu Nindi di sekolah? Tentu Bu Desi, saya memerlukan support ya, mungkin support dari rekan-rekan sejawat saya, misalnya teman-teman yang sudah lebih menguasai IT, kemudian rekan-rekan yang menguasai pembelajaran yang lebih variatif. Nanti saya akan berkolaborasi dengan mereka. Oke, berarti di sini Bu Nindi ingin adanya kolaborasi ya Bu dengan teman sejawat. Kapan mungkin Bu akan dilakukannya? Mungkin kira-kira minggu depan Bu, saya akan mulai melakukan kegiatan ini. Oke ya Bu, dari percakapan ini, hari ini, kira-kira apa ya yang sudah didapatkan oleh Bu Nindi? Jadi alhamdulillah ya Bu Desi, saya udah ada gambaran ini untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi ya. Nanti saya juga akan membutuhkan bantuan, mungkin saran dari Bu Desi. Oke, saya tunggu kabarnya lagi ya Bu Nindi tentang perkembangannya. Semoga nanti perkembangannya bisa lebih baik sesuai dengan harapan Bu Nindi. Mungkin percakapan kita akhiri dulu di sini ya Bu Nindi. Lain kali mungkin kalau ada waktu lagi Bu Nindi bisa menghubungi saya, kita bisa bertemu lagi dan kita bisa berbincang lagi mengenai masalah-masalah atau mungkin mengenai rencana aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Nindi. Seperti itu ya Bu Nindi. Baik Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga Bu Nindi selalu semangat ya, semangat belajar, semangat berkarya, semoga menjadi guru yang hebat. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nindi tadi sudah melakukan praktik coaching dengan Bu Desi ya. Nah, setelah melakukan praktik coaching tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Nah, pertanyaan dari saya begini Bu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Pak Udin, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah baik dan benar Bu, sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha menggali kunci, sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang kedua begini Bu Desi, Bu Nindi,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing yang telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan baik, Pak Udin. Oke Bu, bagus Bu ya. Terima kasih apresiasi dari kucing yang sudah dilakukan. Semoga lebih bermanfaat untuk ibu kedepannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin atas masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.